anak-anakku yang hebat, apa kabar hari ini? Senang sekali Ibu Guru bisa bertemu dengan anak-anak yang hebat di ruang belajar ini. Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar. Nah, kali ini dalam materi memecahkan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Sudah siap belajar semua? Nah, kalau anak-anak sudah siap belajar, sekarang Ibu mengajak anak-anak untuk membantu Shanichi dalam memilih alat transportasi yang akan ia gunakan. Nah, anak-anak, Shanichi akan ke tempat latihan. Jarak dari rumahnya ke tempat latihan adalah 3 kilometer. Nah, ada 4 alat transportasi yang akan Shanichi pilih. Yang pertama adalah angkot. Dalam 1 jam, angkot bisa menempuh jarak 30 km. Yang kedua ada ojek. Nah, ojek bisa menempuh jarak 60 km. Nah, selanjutnya anak-anak ada bendi. Bendi dalam 1 jam bisa menempuh jarak 15 km. Dan selanjutnya ada sepeda. Nah, sepeda dalam 1 jam bisa menempuh jarak 10 km. Sekarang, ayo kita bantu Shanichi untuk memilih alat transportasi apa yang Shanichi harus gunakan sehingga Shanichi cepat tiba ke tempat tujuan. Ayo anak-anak. Iya, benar anak-anak, bahwa Shanichi seharusnya menggunakan alat transportasi ojek karena dalam 1 jam bisa menempuh jarak 60 km. Berikut anak-anak, alat transportasi apa yang paling lambat? Ya, benar, yang paling lambat adalah sepeda. Oke, selanjutnya ada ilustrasi. Ini lagi anak-anak. Ada 2 pesepeda. 2 pesepeda ini menggunakan jenis sepeda yang sama. Dan 2 pesepeda ini mereka akan berangkat dari tempat yang sama. Kemudian mereka akan menuju ke tempat yang sama juga. Nah, di sini ada pesepeda yang cepat sampai ke tempat tujuan. Pertanyaannya, apa yang mempengaruhi pesepeda tersebut lebih dulu tiba ke tempat tujuan? Ayo. Iya, benar. Yang mempengaruhi pesepeda tersebut cepat tiba ke tempat tujuan adalah kecepatan dari pesepeda tersebut dalam mengayuh sepedanya. Hore, kita sudah memecahkan 2 masalah. Nah, sekarang ini kita masuk ke materi pembelajaran kita, yaitu kecepatan. Nah, anak-anak, apa itu kecepatan? Kecepatan adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat suatu benda atau objek berpindah dalam jarak dan waktu tertentu. Nah, anak-anak, lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 45 km per jam. Artinya bahwa mobil tersebut menempuh jarak 45 km di setiap 1 jam. Ada beberapa satuan kecepatan yang sering digunakan. Misalnya, kilometer per jam, kilometer per menit, meter per menit, dan juga meter per detik. Nah, beberapa kecepatan ini akan kita gunakan dalam kita menyelesaikan soal hitung yang berkaitan dengan kecepatan. Nah, anak-anak, untuk memudahkan kita dalam mencari rumus, dalam menghitung baik kecepatan atau jarak tempuh ataupun waktu tempuh, maka Ibu berikan segitiga ini.
Di dalam segitiga ada 3 simbol yang Ibu tuliskan. Yang paling atas adalah S, jadi ada S, kemudian ada V, dan ada T. Nah, apa itu anak-anak? S adalah simbol dari jarak. Jadi S ini adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Ibu ulangi bahwa S adalah simbol dari jarak, V adalah simbol dari kecepatan, dan T adalah simbol dari waktu. Ingat ya anak-anak, Ibu tuliskan. Jadi di sini S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Oke? Nah, anak-anak, di dalam segitiga ini juga ada berapa operasi hitung yang Ibu tuliskan. Nah, di sini ada bagi dan ada juga kali. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan rumus sesuai dengan soal yang diminta? Caranya adalah bagian yang ditanya akan ditutup. Ibu ulangi, bagian yang ditanya akan ditutup. Nah, ini dia sudah ditutup. Ayo anak-anak, apa yang terlihat? Iya, benar. Yang terlihat adalah S bagi T, atau jarak bagi waktu atau jarak per waktu. Nah, Ibu tuliskan. Jadi yang ditanya adalah apa anak-anak? Yang ditanya adalah kecepatan atau dalam simbol V. Jadi Ibu tulis V sama dengan S per T, ya. Atau kecepatan sama dengan jarak per waktu. Selanjutnya anak-anak, jika yang ditanya adalah T atau yang ditanya adalah waktu. Nah, Ibu tutup yang ditanya ya. Ibu tutup yang ditanya. Ayo anak-anak lihat apa yang kelihatan di dalam segitiga. Ya, yang kelihatan adalah S per V. Apa itu anak-anak? S adalah jarak, V adalah kecepatan. Jadi jarak per kecepatan. Nah, Ibu tuliskan ya. Jadi yang ditanya adalah T atau waktu. Jadi T sama dengan S per V, atau waktu sama dengan jarak per kecepatan. Nah, selanjutnya sekarang yang ditanya adalah jarak. Nah, Ibu tutup yang jarak ya, Ibu tutup yang ditanya. Ayo anak-anak, apa yang dapat dilihat dalam segitiga? Ya, yang terlihat adalah V kali T. Ibu ulangi, yang terlihat adalah V kali T, atau kecepatan kali waktu. Nah, mari kita tulis untuk rumus ini. Jadi yang ditanya adalah S atau jarak. Jadi S sama dengan V kali T, atau jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Ore, kita sudah menemukan 3 rumus, yaitu menentukan kecepatan, menentukan waktu, dan menentukan jarak. Nah, sekarang Ibu punya soal. Kita akan menyelesaikan soal ini bersama-sama ya. Vilgi mengendarai sepeda motor dalam waktu 2 jam. Vilgi bisa menempuh jarak 90 km. Pertanyaannya, berapa kecepatan sepeda motor Vilgi? Ayo anak-anak, kita selesaikan bersama-sama. Nah, dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah seperti ini, kita harus mengikuti langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Langkah yang pertama, jadi setelah kita membaca soal, langkah pertama adalah menuliskan
apa yang diketahui di dalam soal. Jadi yang diketahui di dalam soal adalah apa anak-anak? Ya, yang diketahui adalah waktu. Waktu 2 jam. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah yang diketahui adalah jarak 90 km. Nah, anak-anak, langkah kedua adalah menuliskan apa yang ditanya. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah kecepatan sepeda motor Vilgi. Berapa kilometer per jam? Di langkah berikutnya kita menuliskan rumusnya. Ayo kita kembali ke segitiga tadi. Yang ditanya adalah kecepatan atau simbol V. Ayo kita tutup V. Ya. Ayo yang terlihat adalah apa anak-anak? Ya, yang terlihat adalah S per T atau jarak per waktu. Bahwa V sama dengan S per T. Nah, langkah berikutnya adalah penyelesaian. Nah, dalam penyelesaian ini kita tinggal memasukkan angka-angka yang diminta. Jadi, di sini kita tulis lagi bahwa V sama dengan S per T. Nah, sekarang pada bagian yang diketahui S-nya berapa anak-anak? Ya, S-nya adalah 90 km. Kemudian T-nya berapa? T adalah 2 jam. Jadi di sini Ibu tulis V sama dengan 90 km per 2 jam. Ayo kita jawab 90 per 2 atau 90 bahagi 2. Jawabannya berapa? Iya, benar anak-anak. Jawabannya adalah 45. Jadi 90 bahagi 2 sama dengan 45. Jadi kecepatan dari sepeda motor Vilgi adalah 45 km per jam. Nah, mudah kan? Nah, langkah terakhir anak-anak adalah jangan lupa menuliskan kesimpulannya. Nah, anak-anak, ayo kita tulis kesimpulannya. Jadi, kecepatan sepeda motor Vilgi adalah 45 km per jam. Hore, kita sudah menemukan jawabannya. Nah, anak-anakku yang hebat, demikian untuk materi kita. Masih ada materi lanjutan karena masih ada contoh soal tentang jarak tempuh dan waktu tempuh. Kita akan bertemu dalam materi selanjutnya. Semangat selalu anak-anakku. Ibu tunggu hasilnya lewat catatan maupun presentasi kalian. Jadi bukan hanya menulis, tapi anak-anak menjelaskan bagaimana caranya anak-anak menemukan jawabannya. Terima kasih semua.